Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar subtema 3 pembelajaran 2 yang ada di halaman 58. Oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar di halaman 58. Silahkan buka halaman 58 ya teman-teman. Oke, nah di sini di halaman 58 ada teks percakapan antara Udin dan Beni. Silahkan perhatikan ya percakapan berikut. Kata Udin, ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Kata Beni, bagaimana caranya? Begini, saat saya memasukkan 6 bola kertas dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapat 2 bola kertas setiap kantong. Nah, kalimat matematikanya menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi kalau kalimat pembagiannya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, tadi kan ada 3 kantong plastik. Terus masing-masing mendapat 2. Nah, jadi semua bola yang ada di dalam kantong plastik itu ada 6 bola. Seperti itu teman-teman. Nah, coba amatilah gambar berikut dengan cermat. Nah, kalian pernah bermain seperti ini? Atau pernah bermain estafet bola? Nah, sekarang, apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu? Pernahkah kamu melakukan permainan estafet bola? Nah, apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu? Mereka terlambat. Teman-teman yang lain sudah melakukan estafet bola. Sekarang kita akan membaca percakapan lagi antara Beni dan Dayu. Kata Beni, Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarang? Ada tempat sampah tuh di sana. Kata Dayu, terlalu jauh, jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Nah, bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapihan, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelas. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, setiap kepada guru, kepada kakak kelas, kepada teman sebaya kita harus melakukan 5S. Apa itu 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, sekarang ada percakapan lagi. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap
setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Nah, agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Nah, betul teman-teman, ketika kita tidak mematuhi aturan yang ada di sekolah, kita akan dapat sanksinya teman-teman. Misalnya kita dapat marah dari guru, dari kakak kelas, dapat teguran dari guru juga bahwa kita tidak mematuhi aturan. Nah, benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan manfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Nah, kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat hidup. Nah, berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik ya. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan dulu. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapat hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, teman-teman, seperti itu ya. Ketika kita melanggar di sekolah, pertama kita akan mendapat teguran. Yang kedua, kita akan mendapat teguran lagi. Nah, kalau yang ketiga sudah banyak nih, kita akan mendapat hukuman. Nah, ketika kalau kita lebih dari banyak dan lebih dari 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, nah orang tua kita akan dipanggil ke sekolah karena akibat dari kurang baiknya kita di sekolah, kita tidak tertib peraturan yang ada di sekolah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada teks percakapan lagi. Teman-teman, aku menemukan fakta unik tentang pembagian. Fakta apa itu? Nah, coba lihat bagian ini. Nah, kita menghitung bagian bilangan 15 dengan bilangan 5. Perkalian bilangan 15 yang berbaris dengan bilangan 5 ternyata ada di jalur 3. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, coba kalian perhatikan ya bagian berikut. Nih, kalian perhatikan bagian yang ada di buku kalian. Silahkan buka. Nah, nanti kalian lihat sendiri. Ternyata 15 dibagi 5 itu adalah hasilnya 3. Oke, nah sekarang perhatikan ya teman-teman. Miss Ade akan mencontohkan cara pembagian yang diberikan kotak seperti ini. Nah, sekarang 66 dibagi 6 yaitu hasilnya 11. Kenapa 11? Kita coba cara pembagian dan cara pengulangan berulang ya. Oke. Nah, 66 dibagi 6 yaitu 66 dikurangi 6 hasilnya 60. Terus 60 dikurangi 6 hasilnya 54. 54 dikurangi 6 yaitu 48. 48 dikurangi 6 hasilnya 42. 42 dikurangi 6 yaitu 36. Nah, 36 dikurangi 6 hasilnya 30. 30 dikurangi 6 hasilnya 24. 24 dikurangi 6 hasilnya 18. 18 dikurangi 6 hasilnya 12. 12 dikurangi 6 hasilnya 6 dan 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Nah, kalian harus mengurangi sampai hasilnya 0. Nah, sekarang kenapa bisa 11? Yaitu 6-nya silahkan kalian
hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Nah, jadi 66 dibagi 6 hasilnya 11. Nah, sekarang kita akan ditambahkan ya. 66 ditambah 6 hasilnya 72. Nah, nanti selanjutnya kalian tambahin juga ya, 72 ditambah 6 seperti. Nah, sekarang ada tugas ya. Yang pertama, isi latihan pembagian dan perkalian di halaman 58. Yang kedua, berikan tanda checklist pada gambar yang sesuai di halaman 61. Yang ketiga, mengisi latihan di halaman 63. Yang keempat, isilah titik-titik sesuai dengan pembagian yang tepat di halaman 64. Oke, semangat ya teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Untuk pekan besok kita akan mengadakan market day. Semangat ya teman-teman, kita akan melakukan market day besok. Silakan kalian siap-siap apa yang harus kalian siapkan dan apa jualan kalian. Oke teman-teman, jika kalian sudah melakukan pembelajaran hari ini, silakan fotokan dan kirim ke Miss Ade atau ke Miss Maliha. Oke, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.